Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pesugihan anjing setengah manusia. Bagaimana tuh kok pesugihan anjing badannya setengah manusia? Nah, cerita kali ini merupakan cerita yang datangnya dari narasumber ya teman-teman, yang sudah disadur oleh Manafila yang akan saya bacakan pada video kali ini. Jadi untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun cerita hasil karya kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan saya bacakan di sini seperti ini. Nah, nggak usah lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Yuk, mari langsung saja kita mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pada tahun 2009 lalu, aku masih duduk di bangku SMA. Aku sekolah di luar kota dan setiap hari Sabtu sore aku selalu pulang. Kegiatan seperti itu aku lakukan selama 3 tahun lamanya. Sore itu sepulang sekolah, aku kemudian mengemasi pakaian kotorku untuk dibawa pulang. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan sampailah aku di rumah. Di rumah, aku punya banyak teman yang tinggal di desa. Setiap hari Sabtu malam, aku selalu berkumpul dan ngopi bersama teman-temanku di desa. Malam itu, aku berkumpul di sebuah pertigaan desa. Terlihat malam itu para remaja sudah berkumpul di sana. Dan di sana juga ada kakak sepupuku. Pertigaan itu memang sudah biasa dipakai anak-anak untuk berkumpul karena di situ juga terdapat sebuah warung kopi. Sepinya malam itu tidak terasa karena kami terlalu asik memainkan gitar di tengah-tengah pertigaan dengan beralaskan karpet sambil menikmati kopi. Ketika sedang asik menyanyikan lagu jadul, tiba-tiba dari arah utara aku melihat ada seekor anjing yang sedang berjalan menuju ke arah kami. Melihat keberadaan anjing itu, aku memberitahu yang lainnya dan spontan mereka yang ada di situ langsung melihat ke arah anjing yang kumaksud tersebut. Mereka semua terlihat kaget karena sejak dulu di desa ini tidak pernah ada warga yang memelihara anjing. Anjing itu terus berjalan ke arah kami dan tidak lama kemudian belok masuk ke dalam gang rumah warga yang cukup sempit. Karena penasaran, aku dan juga beberapa orang lainnya berlari mengejar anjing tersebut dan mengikutinya masuk ke dalam gang di antara rumah warga. Tapi pas kita sampai di gang tersebut, tiba-tiba anjing tadi sudah tidak ada. Kami berpikir mungkin anjing itu sudah lari entah kemana, dan kami beranggapan kalau mungkin itu adalah dari desa sebelah. Kami kembali ke tempat tongkrongan dan lanjut menyanyikan lagu jadul sambil menikmati kopi. Karena malam itu, malam semakin larut, aku berencana untuk pulang dan juga meninggalkan mereka yang masih asik nongkrong di pertigaan. Hari Sabtu berikutnya, aku pulang karena ada libur cukup lama. Setelah 1 minggu kemarin aku bergelut dengan soal ujian. Aku kembali nongkrong di tempat yang sama dengan orang yang sama pula. Ya maklum, kalau di desa gini kan nongkrongnya ya di pertigaan, kadang juga di perempatan. Dan malam itu kami kembali menjumpai anjing yang seminggu lalu sempat berkeliaran di desa ini. Tapi kali ini terlihat sedikit aneh karena ukuran anjing itu sangat besar, seukuran kambing dewasa. Anjing itu sedang duduk di tengah-tengah pertigaan, satunya yang jaraknya sekitar 100 meter dari pertigaan tempat kami nongkrong itu. Melihat ada kejanggalan dengan anjing itu, kami semua langsung lari mendatanginya untuk menangkapnya. Tapi anjing itu berlari sangat cepat menuju ke arah sama, yaitu gang sempit di antara rumah warga. Sesamanya kami di gang tersebut, anjing itu menghilang lagi. Karena tidak menemukannya, kami memutuskan untuk kembali lagi ke tempat tongkrongan.
Sesamanya di tempat tongkrongan, kami saling mengobrol dan menyusun rencana untuk menyergap anjing misterius itu. Anehnya, setelah kami menyusun rencana itu, anjing misterius tersebut sudah tidak menampakkan dirinya selama 2 malam. Nah, karena 2 malam kami tidak melihat anjing itu, kami pun menganggap mungkin anjing itu sudah tidak berani masuk ke desa ini lagi. Hari demi hari berganti dan kami masih nongkrong di tempat yang sama. Pada suatu malam, kami kedatangan teman dari desa sebelah yang malam itu datang untuk ngopi di tempat tongkrongan kami. Kami seperti biasa, kami nongkrong hingga larut malam sambil main gitar. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Teman kami yang dari desa sebelah itu pamit untuk pulang. Tapi belum lama dia meninggalkan kami yang masih asik main gitar. Tiba-tiba dia datang lagi dengan keadaan panik. Kakak sepupuku yang biasa aku sebut Arif bertanya, "Kenapa balik lagi, bro? Gila, di sana ada anjing gede banget, seukuran anak sapi." Jawabnya dengan panik. "Serius, di mana emang?" tanya Arif. "Itu di depan musola, di bawah pohon tewel," jawabnya dengan keadaan yang sama. Di tengah-tengah desa itu memang terdapat sebuah musola kecil dan pohon tewel di depannya. Tewel itu sejenis nangka tapi ukurannya lebih kecil dan buahnya bisa digunakan untuk sayur. Arif selaku ketua Karang Taruna di desa itu merasa khawatir dengan kemunculan anjing tersebut. Lalu dia mengajak kami semua untuk menjalankan rencana yang sudah kami susun beberapa hari yang lalu untuk menyergap anjing misterius itu. Dia mengajakku untuk ikut bersembunyi di dekat gang yang biasa anjing itu menghilang dan meminta 2 orang lagi untuk menunggu di ujung gang tersebut. Sementara yang lain diminta untuk berjalan ke musola yang terdapat anjing misterius tadi. Semua rencana sudah siap. Beberapa orang berjalan menuju ke musola tersebut. Sesamanya di sana ternyata benar, mereka melihat sosok anjing yang besarnya seukuran anak sapi itu sedang duduk tenang di bawah pohon tewel. Melihat kedatangan mereka, anjing itu langsung lari dengan cepat. Sepertinya anjing itu berbobot sangat berat, ya karena terdengar jelas suara langkah kakinya itu ketika berlari. Mereka pun berlari dan juga mengejarnya dan anjing itu berlari masuk ke dalam gang yang biasa dia menghilang. Rencana berjalan dengan mulus. Melihat anjing itu masuk gang, Arif dan juga yang lainnya mengikutinya ke gang tersebut, sedangkan di ujung gang sudah ada 2 yang siap untuk menghadang. Ketika kami semua sudah siap untuk menyergap, tiba-tiba anjing itu tidak terlihat. Karena memang gang itu sangat gelap, Arif menyalakan senternya untuk mencari keberadaan anjing tersebut. Tapi saat itu kami tidak melihat keberadaan anjing itu. Dia menghilang lagi entah kemana. Padahal tadi terlihat jelas dia masuk ke dalam gang ini. 2 orang yang siap menghadang di ujung gang itu juga tidak melihat anjing itu lari keluar gang. Melihat kejanggalan ini, kami mengira mungkin itu bukan benar-benar anjing. Mungkin itu anjing jadi-jadian yang sengaja digunakan warga untuk pesugihan. Ada salah seorang warga yang kami curigai, karena tempat menghilangnya anjing tersebut tepat di dekat gang rumah orang itu. Tapi kami tidak berani mengambil kesimpulan karena takut dibilang fitnah. Keesokan harinya, Arif mengajakku untuk melaporkan hal ini pada Bapak Kepala Dusun. Kami menceritakan semua tentang anjing yang tiba-tiba muncul dan menghilang secara misterius itu. Mendengar laporan dari kami, Bapak Kepala Dusun mengambil keputusan untuk mencari orang pintar. Bukan orang yang tahu, tapi orang pintar. Beliau pergi ke desa seberang untuk meminta bantuan karena di sana beliau punya kenalan orang pintar. Sesamanya di desa seberang, beliau diberi wejangan dan pulang membawa wejangan itu. Wejangan berarti petunjuk. Sesamanya kembali di kampungnya, beliau menemui Arif dan memberikan wejangan itu kepadanya untuk dijalankan. "Nak, kamu mau ambil syarat ini?" ucap Bapak Kepala Dusun. "Mau, Pak."
Saya siap menjalankan perintah Bapak, jawab Arif dengan tegas. Tapi syarat ini berat, Nak. Pastinya bakal banyak cobaannya untuk kita berdua. Jelas Bapak kepala dusun. Kalau Bapak yakin saya bisa, saya akan lakukan, jawab Arif dengan yakin. Tepat di malam Jumat Legi, dalam kalender Jawa, Arif berniat berangkat untuk mengambil syarat tersebut ke desa seberang. Karena syarat yang dimaksud adanya hanya di sana. Sebelum berangkat, aku sempat menawarkan diri untuk menemani, tapi dia itu tidak mau karena syaratnya harus diambil dia sendiri. Sekitar habis maghrib, sebelum berangkat, tiba-tiba terdengar berita dari speaker masjid kalau ibu dari bapak kepala dusun meninggal dunia. Ini sudah merupakan halangan pertama yang sudah dialami. Mendengar berita itu, Arif segera datang ke rumah bapak kepala dusun dan bertanya, "Gimana nih Pak? Jadi berangkat nggak?" "Tetap berangkat Nak, demi keamanan desa. Yang mengurus jenazah biar warga kampung lainnya saja," jawab bapak kepala desa. Mendengar jawaban bapak kepala dusun, Arif bergegas berangkat dengan mengendarai motor jadulnya seorang diri. Di pertengahan jalan, tepatnya di tengah hutan, tiba-tiba ban motornya Arif bocor. Lalu Arif kemudian menuntun motornya kembali ke kampung yang sebelumnya dia lewati untuk mencari tukang tambal ban. Dan syukurlah malam itu masih ada tukang tambal ban yang masih buka. Setelah sudah selesai, Arif lanjut berkendara hingga sampai di tempat yang ditujunya. Setelah dia mendapatkan syarat yang berupa tanah lembut, dia langsung kembali pulang dan menggenggam tanah itu sepanjang jalan. Aku tidak tahu itu tanah apa. Menurut cerita dari Arif, syaratnya tanah itu harus digenggam hingga sampai di rumah. Di tengah perjalanan pulang, Arif mengalami gangguan lagi. Ban motornya meletus tepat di tempat bannya bocor ketika dia berangkat tadi. Karena memang sudah meletus dan tidak bisa ditambal terpaksa, Arif ini menuntun motornya sambil menggenggam tanah itu sampai ke rumah. Sesamanya di rumah, dia memberikannya pada kepala dusun dan beliau meminta agar tanah ini disebarkan di tempat yang biasa dilewati anjing misterius itu. Malam berikutnya, Arif mengajakku dan satu orang lagi untuk menyebarkan tanah itu. Sebut saja satu orang itu adalah Irfan. Kami bertiga berjalan keliling kampung dan menaburkan tanah itu di tempat yang biasanya kami melihat anjing misterius itu. Termasuk di pertigaan sebelah, di bawah pohon tewel depan musola, di dalam gang sempit dan di halaman sekolahan, karena sekolahan itu terletak di ujung gang biasa yang biasanya anjing misterius itu hilang. Setelah selesai, tidak lupa kami berdua nongkrong di tempat biasa kami nongkrong. Malam itu Arif merasa penasaran dengan hasil yang sudah kami lakukan tadi. Dia mengajakku dan juga Irfan untuk pergi ke sekolahan. Selain tempatnya luas, di sana juga lebih sepi. Setelah sampai halaman sekolahan, kami duduk berjajar di tengah halaman sekolahan sambil menghisap sebatang rokok. Nah, belum sampai rokok yang kami hisap ini habis, tiba-tiba kami mendengar ada suara ledakan yang sangat keras, seperti suara petasan, dan suara itu bersumber dari arah pojok selatan timur sekolahan. Mendengar suara itu, spontan kami semua kaget dan menoleh ke arah sumber suara itu. Ketika kami menoleh, tiba-tiba aku melihat ada sosok putih yang melintas cepat menuju ke arah pojokan sebelah utara timur sekolahan. Sesamanya sosok putih itu di pojokan sebelah utara timur, kami mendengar suara ledakan yang sangat keras lagi dari sana. Lalu sosok putih itu melintas lagi dengan cepat ke arah pojokan sebelah barat utara. Sesamanya di sana, suara ledakan itu terdengar lagi dan kali ini semakin keras. Setelah suara ledakan yang ketiga itu, tiba-tiba kami mendengar ada suara orang yang sedang merintih kesakitan
dari arah di mana ledakan terakhir kami dengar. Tidak lama kemudian, krek, pintu pagar sekolahan tiba-tiba bergerak pelan dan menutup dengan sendirinya. Melihat kejadian aneh itu, kami semua saling memandang dan jujur saja, aku merasakan takut yang sangat luar biasa. Irfan mengajak kami untuk lari meninggalkan tempat ini karena takut, tapi Arif menjaga kami. Dia memegang erat tanganku dan Arif. "Tenang, jangan takut. Aku mau tahu apa yang selanjutnya terjadi," ucap Arif dengan gemetar. Tangannya memegang erat tanganku dan Irfan. Tidak lama setelah suara rintihan perlahan tidak terdengar dan membuat kami sedikit tenang. Tapi selanjutnya malah membuat kami benar-benar ketakutan. Dari pojokan terakhir kali kami mendengar suara ledakan. Terlihat ada kepulan asap kecil yang keluar dari dalam tanah, dan lama-kelamaan asap itu semakin membesar hingga membuat sosok pocong yang sangat menyeramkan, dan pocong itu terlihat sedang bergerak-gerak seperti menahan sakit. Melihat sosok pocong itu, kami lari terbirit-birit melalui pintu belakang sekolahan. Kami tidak berani melalui pintu depan karena pintu pagarnya sudah tertutup rapat dengan sendirinya. Setelah keluar dari sekolahan, kami segera menuju ke tempat biasa kami nongkrong di pertigaan. Terlihat malam itu suasana pertigaan sangat sepi, mungkin karena ini sudah larut malam sehingga anak-anak lain sudah pada pulang. Malam itu kami tidak ada yang berani pulang karena takut. Selain rumah kita berlawanan arah, kami takut sosok pocong tadi itu akan datang ke kamar tidur kami. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk tidur di musola sembari menunggu azan subuh. Sampai di sini kami yakin kalau anjing yang biasa kami temui di kampung ini adalah anjing jadi-jadian dan mungkin sengaja digunakan warga untuk pesugihan. Sedangkan sosok pocong itu merupakan wujud dari pelakunya. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian yang kami alami bertiga itu, kampung terasa aman, dan beberapa malam selanjutnya, anjing misterius itu sudah tidak terlihat lagi. Tapi tidak dengan malam-malam selanjutnya lagi. Sosok anjing misterius itu tiba-tiba muncul lagi di kampung. Bahkan lebih parahnya lagi, dan semakin menjadi-jadi. Banyak warga yang merasa kehilangan uang sedikit demi sedikit, bahkan orang tuanya Arif pun tidak jarang kehilangan uang yang sudah disimpan di dalam lemari. Uang yang hilang itu tidaklah banyak, hanya per 5.000, 10.000, dan 20.000, tapi setiap hari warga merasakannya. Mendengar pengakuan dari warga, aku berpikir, perasaan beberapa malam ini anjing itu sudah tidak terlihat berkeliaran. Apa mungkin ada hewan lain yang ngepet? Pada malam itu, kami sedang nongkrong di tempat biasa dan aku membicarakan soal itu sama kakak sepupuku, yaitu Arif, sambil kami bermain gitar, ngopi, dan bercanda. Di tengah-tengah keasikan itu, tiba-tiba ada teman kami yang dari kampung sebelah datang dan ikut nongkrong bersama. Sebelum minum kopi, dia menanyakan tentang anjing misterius yang pernah dia lihat beberapa hari yang lalu. Kami pun menjelaskan kalau anjing itu sudah tidak lagi terlihat berkeliaran di kampung ini. Tapi kami tidak mengatakan kalau anjing itu adalah anjing jadi-jadian. Kurang lebih jam 2 pagi ataupun jam 2 dini hari, teman kami yang dari desa sebelah itu pamit pulang. Dia pulang dengan menggunakan motornya dan melewati musola tengah kampung. Tidak lama kemudian, kejadian yang sama terulang lagi. Dia kembali dengan keadaan panik. Gila, di sana ada anjing lagi, dan juga gede banget, ucapnya dengan panik. Mendengar itu, kami dan juga semua orang yang ada di situ berjalan menuju ke musola tersebut sambil membawa kayu milik warga yang dijemur di depan rumah. Tapi sesamanya kami semua di sana, anjing misterius itu tidak ada. Entah teman kami tadi hanya berhalusinasi atau memang anjing itu sudah pergi. Mana bro? Nggak ada gitu? Tanya Arif. Tadi di situ bro, gede banget dan juga hitam. Jelasnya sambil menunjuk ke arah bawah pohon tewel.
Karena waktu itu memang sudah tidak terlihat, kami membiarkannya, dan kemudian karena hari sudah larut malam, kami semua pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena rumahku berlawanan arah dengan rumah kakak sepupuku Arif, kami pun berpisah. Arif berjalan pulang seorang diri. Di tengah perjalanan pulang, tepatnya di sebuah belokan, Arif sempat melihat anjing misterius itu berlari ke arah sawah warga. Tapi yang dilihatnya kali ini bukan anjing berwarna hitam, tapi coklat tua. Karena waktu itu melihat itu, Arif berjalan seorang diri, dia berlari ketakutan. Di sisi lain, anjing itu terlihat sangat besar, seukuran sapi dewasa. Sesamanya di rumah, Arif berpikir, kok masih ada ya anjing misterius itu? Pagi harinya mengajakku melaporkan kejadian tadi malam kepada bapak kepala dusun lagi. Mengingat banyak warga yang merasa kehilangan uang sedikit demi sedikit, kali ini beliau mengajak kami untuk menemui Mbah yang berinisial S. Beliau adalah sesepuh di kampung ini. Setibanya di rumah Mbah S, Arif menceritakan semua tentang anjing misterius itu pada beliau. Dan menurut beliau itu memang anjing jadi-jadian yang sengaja digunakan untuk pesugihan. Beliau meminta kepada bapak kepala dusun untuk mengumpulkan warganya minimal 40 orang untuk melakukan sholat malam selama 7 hari dan dipimpin oleh beliau sendiri. Sebagian warga pun ikut melaksanakan amanah itu dan sholat malam di masjid dari jam 23 atau jam 11 malam hingga jam 2 pagi. Mulai dari sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, dan lain-lain. 4 hari kegiatan itu rutin dilakukan, dan pada suatu malam lagi-lagi kami melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Setelah melakukan sholat rutin di masjid, aku dan juga 3 orang lainnya mampir di tempat biasa kami nongkrong, di pertigaan tentunya. Waktu itu, lampu jalan pertigaan sengaja dimatikan dan menyisakan 1 lampu jalan di pertigaan satunya. Kurang lebih pukul 2:30 dini hari, kami berempat melihat anjing misterius itu datang lagi di pertigaan satunya yang lampu jalannya tidak dimatikan. Pertigaan itu berjarak kurang lebih 100 meter dari sini. Melihat itu, kami kemudian semuanya bersembunyi di balik pagar tembok warga dengan tujuan mengawasi gerak-gerik anjing misterius itu. Tahu nggak apa yang dilakukan anjing misterius itu? Dia terlihat sedang duduk tenang sambil menoleh ke kanan kiri. Tidak lama kemudian badannya semakin membesar dan berdiri layaknya manusia. Badannya berupa manusia tapi berkepala anjing dan berekor. Setelah berdiri, dia melangkah ke pinggir jalan dan mematikan lampu pertigaan jalan. Melihat kejadian itu, kami semua benar-benar merinding karena jujur saja, baru kali ini kami menyaksikan kejadian yang sangat tidak masuk akal seperti itu. Setelah lampu itu dimatikan, kami tidak bisa melihat anjing itu lagi karena gelap. Lalu Arif mengajak kami semua untuk berjalan pelan-pelan ke arah pertigaan itu. Jalannya sangat gelap karena lampu jalan sebelumnya sengaja dimatikan. Pelan-pelan kami berjalan menuju ke sana. Sesampainya di sana, kami berempat dikejutkan oleh beberapa ekor anjing yang sedang berkumpul di depan rumah salah satu warga, yaitu rumah warga yang kami curigai sebelumnya. Kumpulan anjing itu berwarna coklat, hitam, belang, putih, dan sebagainya. Sekumpulan anjing itu sepertinya merasakan kedatangan kami hingga akhirnya sekumpulan anjing itu bubar berlari ke berbagai arah. Melihat itu kami semua kaget dan juga kala itu aku berpikir, apa mungkin pemilik rumah itu yang benar-benar menggunakan pesugihan? Tapi sekali lagi, karena takut dibilang fitnah, aku tidak mau menyimpulkannya dulu, begitupun dengan teman-temanku. Singkat cerita, malam itu tepat malam ke-7 kami melakukan sholat rutin di masjid. Setelah selesai sholat, Mbah S ini selaku sesepuh di kampung itu meminta para jamaah untuk tidak pulang dulu dan kemudian mengajaknya membaca sholawat sambil berjalan mengitari kampung. Perjalanan mereka menjadi 4 titik karena tujuannya adalah ke setiap sudut pojok kampung ini.
Mbak S meminta para pemuda untuk berjalan di barisan depan sedangkan mereka yang tua mengawalnya di belakang. Sebelum berjalan, Mbak S sempat berkata pada jamaah, "Ini nanti akan ada salah satu dari kita yang akan melihat kejadian besar yang sebelumnya belum pernah dilihat," ujar si mbah itu. Mereka mulai berjalan dari titik satu ke titik keempat sambil bersolawat. Sesampainya di titik keempat, mereka berhenti dan Mbah S mengambil segenggam tanah yang diinjaknya kemudian ditiup. Setelah beliau meniup tanah itu, aku melihat kakak sepupuku Arif ini tercengang. Matanya melotot ke arah barat dan juga tanpa berkata apapun, sekujur tubuhnya kaku. Beberapa kali aku memanggilnya tapi sepertinya dia tidak bisa mendengarkanku. Tidak lama setelah itu kakak sepupuku Arif akhirnya meresponku dan terlihat Mbah S berjalan mendekati Arif sambil tertawa. "Nak, udah yo, kamu yang menjadi saksi kalau kampung ini sudah bersih dan juga adem." Setelah ritual malam itu, para jamaah pun pulang ke rumahnya masing-masing. Sambil berjalan pulang, aku bertanya pada kakak sepupuku Arif tentang kejadian yang membuatnya tercengang tadi. Katanya, tadi dia melihat ada air yang sangat besar, bagaikan tsunami dan akan menyapu bersih kampung ini sekaligus dirinya. Tapi ketika air sudah menyapu kampung itu, seketika Arif sadar dan melihat sekitar ternyata tidak ada apa-apa. Setelah ritual malam itu, anjing misterius tersebut sudah tidak pernah muncul lagi di kampung ini. Dan ternyata itu memang benar anjing jadi-jadian yang dipakai untuk pesugihan oleh warga setempat. Pelakunya memang sangat kuat. Ilmu hitam itu didapatkan dari sebuah gunung keramat di Jawa Timur. Sampai sekarang pelakunya masih hidup, tapi anggota tubuhnya sudah tidak utuh akibat kejadian di sekolahan itu. Kami dan juga semua warga sengaja diam dan tidak menegur atau menanyakan hal itu pada pelakunya. Yang terpenting, kami semua sudah tahu dan kampung kami sudah aman kembali. Di sisi lain, si pelaku pesugihan itu mendapat akibat yang setimpal atas perbuatannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini dan video kali ini? Komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe juga untuk kalian yang baru mampir dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil ya teman-teman dari cerita kali ini. Ya semoga yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Seperti biasanya, jadikan itu sebuah pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.